Selamat sehat sahabat kreator era AI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa di Ngobrol Bareng Kreator. Ini adalah sebuah kolaborasi antara kreator era AI dan Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para maestro, mereka yang menghasilkan gagasan dan karya dari buah pikiran mereka dan juga beradaptasi dengan hadirnya artificial intelligence. Dan pada episode kali ini hadir bersama kita seorang, kita menyebutnya apa ya? Sastrawan, penyair, seniman, tapi Waduh, juga susah-susah. dan open minded. Artinya dia mencoba menaruh menaruh rasa pada setiap karya yang mungkin diciptakan bersamaan dengan si AI kalau dia nyebutnya dengan AI begitu ya. Siapakah dia? Mari kita kenalan bersama. Abang John. Ya, Amel, dia istimewa ya, banyak kebisaannya, banyak karyanya, dan masih muda pula ya. Dan Betul. yang Ya, penting dicatat juga, dia anggota bengkel teaternya Rendra, mungkin generasi terakhir apa setelah itu ada lagi, saya nggak tahu. Kita temui saja dia, nama bekennya adalah Angin Kamajaya. Nama benernya siapa ya, Kang? Nama benernya, Kang? nama nama benarnya itu Zaki Mubarok ya, ZAKY. Tapi ya sudahlah, Hmm. karena ini dunia ketiga, jadi saya menggunakan nama Angin Kamajaya saja. Kenapa, Kang? Boleh tahu nggak? Kenapa sih harus diganti namanya? Terlanjur sebetulnya. Terlalu cinta sama nama baru. Ai. Bukan, tapi terlanjur diciptakan. Jadi satu waktu ketika mulai mengenal internet di tahun-tahun 2004-an, 2005, saya itu membuat akun di sosial media itu pakai nama Angin, tidak pakai nama Zaki, supaya orang mudah mencari ya. Supaya orang mudah mencari, jadi namanya pakai Angin. Awalnya Angin Puting, karena memang bisa online-nya itu hanya malam hari aja. Angin apa? Angin puting, puting. Puting. Pe, Oh, puting. peting. Saya kira angin puting. Ya, Agak kalau di berisik kalau malam-malam. ya kalau di Indonesia kan angin malam lah kira-kira begitu. Nah, Awalnya itu semua sosmed saya yang di tahun 2000-an awal itu pakai nama itu. Dan kemudian pas ketika masuk bengkel teater, dan kebetulan saya generasi terakhir mungkin ya. Karena setelah itu kan nama bengkel berubah, aktivitasnya menggunakan nama Kenzuraida Project. Nah, waktu masih bengkel itu pentas masih pakai nama Zaki. Sempat Oh. yang itu masih pakai nama Zaki, tapi kemudian tahun 2011 ketika mau pentas baru, pentas besar, Ibu Ken menawarkan mau pada ganti nama nggak gitu. Oh emang boleh Mam? Boleh katanya. Ya karena diperbolehkan, akhirnya saya menulis nama Angin Kamajaya gitu. Kira-kira begitulah. itu secara Dan filosofi, sampai secara filosofis kan, apakah kita mengganti nama pemberian ibu kita itu tidak berkhianat pada doa ibu? Ibu itu kan memberi nama ibu bapak kita sebenarnya doa kan gitu ya. Apa kita menolak takdir kita, menolak realitas kita doanya atau bagaimana pemahaman? ya sebetulnya ya, kalau yang tanpa persetujuan ya, karena ini Hmm. saya pakai nama ini, kemudian ya diskusi dengan orang tua, dengan ayah terutama dengan bapak, bahwa saya akan menggunakan nama baru untuk keperluan dunia kesenian gitu. Namanya apa? Saya tulis saja Angin Kamajaya. Karena kan nama Angin itu sebetulnya nama lahir saya kan. Oh, memang. Cuma pakai memang Angin gitu, tapi ditulisnya Bayu. Jadi Oh, nama lahir saya itu Bayu. Jadi makanya nama Anginnya dipakai. Nah, itu juga mungkin salah satu alasan kenapa bapak saya setuju, karena dulu memang namanya waktu lahir itu Bayu, tapi karena kecelakaan di pencatatan sipil, biasalah itu ya, pencatatan sipil kita itu. dulu ya. Kecelakaan di situ, Bayunya ketinggalan. Oh, Oh. Itu Bayunya ketinggalan, akhirnya yang tertulis hanya Zaki Mubaroknya saja.
Jadi bayunya ketinggalan. Nah, pas mau digunakan, ketika mau saya gunakan, saya izin dulu ke Bapak, tentu saja dengan segala macam pertimbangan. Kemudian yang Kamajayanya, eh, saya nggak lupa kenapa mengambil Kamajaya. Ya seingat saya itu setelah ngotak-ngatik angka segala macam, Hmm. angka, tanggal lahir, bulan, apa yang paling pas dengan diri saya gitu maksudnya. Saya mencoba mengepas-ngepaskan diri meskipun tidak pas bahkan jauh sama sekali, ya akhirnya ngambil nama Batara Kamajaya. Apa itu Kang Batara Kamajaya itu? Sebagai Eh, orang apa namanya bukan Sunda, saya nggak paham. Mungkin bisa. Batara Kamajaya itu salah satu tokoh di dalam cerita Mahabharata ya kalau tidak salah. Itu ya nama lain dari Raden Ismaya. Raden Ismaya itu nama lain dari Semar. Hmm. Tapi sebetulnya di beberapa teks itu memang eh, entitas yang berbeda, orang yang berbeda. Tapi kira-kira Kamajaya itu tugasnya adalah memberkati banyak orang dengan cinta. Wih, pas ini namanya Hmm. ya. Karena itu nggak dipakai angin semar ya. Coba kalau Kalau pakai angin Semar ngeri. Itu ya artinya Kamajaya itu ya kurang lebihnya memberikan berkah, tapi lebih spesifik dengan cinta. Nah, Mubarok juga kan memberikan berkah. Kurang lebih begitulah. oh, Itu kurang lebih sebetulnya sama masih ya. hanya pengalih bahasaan saja. Substansinya sama Hmm. ya. Substansinya kurang lebih masih sama. Itu memberkati, memberikan cinta dan lain-lain kayak para nabi itu ya. Sebetulnya Luhur ininya. cita-citanya luhur, tapi kalau mau dinyinyiri, ya itu buat orang yang tidak mampu. Jadi dikit-dikit ya biar berkah, dikit-dikit biar berkah. Kayaknya kemampuannya banyak ya. Nulis lagu, bikin puisi, kemudian sastra, mengajar, tidak mampu Teater. teater, tidak mampu di mana ini. Kayaknya lagi berdusta ini. Tapi itu setelah dipikir-pikir ya karena pada akhirnya jadi mengajar, saya menjadi merasa kaum setengah-setengah gitu. Mempelajari teater tidak jadi aktor, mempelajari Hmm. sastra kemudian tidak banyak menulis, hanya ya seketemunya saja. Meskipun ternyata sekarang sudah ada 4 buku, ya Jadi lumayan lah itu. tapi jadi empat nyindir banget ya, Mas. Kita Baru mau kesinggung ini. ngomong. Baru mau ngomong itu. Itu aduh satir betul itu rasanya tuh. Ya. Tapi memang karena itu ya rezeki ketemu orang-orang mungkin ya. Hmm. Nah, di awal itu dulu waktu menulis novel, novelnya sekarang ada di aplikasi Lentera, Hmm. ada novel remaja. Dulu waktu ada teman mencari naskah Ini untuk novel dihibah. pertama ya, Kang? Ya, Oke. Terus? nah waktu itu ada teman mencari naskah Hmm. cerita daerah katanya untuk dijadikan novel dan dihibahkan. Jadi bukunya tidak diperjualbelikan. Jadi Hmm. naskah pun dijual putus. Ya sudahlah karena memang nulisnya begitu, nulis jual putus ya sudah. Tapi kata teman yang mengontrak itu kalau nama tetap tidak diubah, tapi kemungkinan besar cerita atau lain-lain ada yang berubah. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting pengalaman menulis dan dapat uang waktu Hmm. itu ya. Tahun berapa itu, Kang? 2006 Saat itu berarti Akang usianya berapa tuh? itu dua 17 puluh ya? 20 kayaknya. 20. 20-an ya. Muda Novel banget. Ya pertama, 20. honor pertama dari menulis di usia 20. Ya kurang lebih itulah karena tulisan yang lain itu belum pernah dapat uang. Kecuali Gede, Kang, honornya, juara Kang. membaca ya. Gede honornya, Kang. Itu karena jual putus, novelnya kurang lebih setebal 70-an halaman, itu Hmm. 1,2. Oh, lumayan. Lumayan. Lagi Jadi anak usia 20 tahun 1,2 itu lebaran 8 kali tuh rasanya. iya, dan itu masih 2006. Iya. Tapi Awalnya ininya berat ya, 610. Kang.
apa namanya perjanjiannya agak berat ya. Ceritanya boleh diubah gitu. Itu kan bayi, Hmm. bayi sih, Iya, tapi bisa diubah gitu. Kenapa di baiatnya ya maksudnya baiatnya itu naskah jual putus yang disisakan hanya nama penulis saja. nama deh? Namanya Gitu. top berarti itu sama Jaya. Ya, Namanya namanya lebih waktu itu penting masih daripada pakai nama ceritanya Jaki kan? Mubarok, Mas. Nah, Ya, masih jadi baru ya? namanya waktu itu masih masih Jaki. Hmm. Nah, karena itu jual putus, ya saya nggak terlalu peduli sama naskah itu kan. Hmm. Sampai akhirnya satu waktu kayaknya tahun lalu saya iseng saya cari novelnya. Karena seingat saya novelnya itu judulnya tidak berubah. Setelah Hmm. dikasih tahu waktu terbit, kan nggak dapat salinannya, Mas. Yang Oh, sangat disayangkan itu, para penulisnya tidak dikasih salinan tulisannya setelah terbit. Saya cari, muncullah tulisannya. Setelah 10 tahun, lebih bahkan. Itu ternyata ada beredar. Oh, berarti benar waktu itu memang tulisan saya terbit. Akhirnya tahun 2024 kemarin diterbitkan ulang dalam bentuk digital di Hmm. aplikasi Lentera. oh, awalnya dicetak ya kan? Awalnya cetak, karena tidak punya salinannya. Kemarin karena setelah dipikir-pikir sudah 10 tahun lebih, kalaupun kontrak pun kan biasanya hanya sampai 5 tahun selesai kontraknya. Jadi Ya, ya hak sudah, miliknya balik. ya saya ambil ulang, ganti nama penulis, ada perbaikannya sedikit aja diperbaikinya. Kalau saya kan memperbaikinya, menerbitkan ulangnya dengan teks yang saya punya ya, bukan Hmm. dengan hasil ubahan si penerbit awal yang duluan. Jadi Jadi itu sudah teks asli. diterbitkan lagi, terbitlah di Lentera. Artinya Kang Angin ini apa eh, tidak berselera dengan editan mereka ya. Eh, bukan tidak berselera, tidak tahu, Tidak kan tahu. nggak punya salinannya. Kan ada di online-nya. Di online-nya itu hanya di opaknya saja, hanya koloponnya saja. Hmm. Jadi hanya catatan Hmm. perpustakaan saja. Kan belakangan perpustakaan-perpustakaan di sekolah, di kampus itu mulai di online kan data Hmm. kepemilikan bukunya. Nah, ketemunya itu gara-gara itu. Jadi Oh. ternyata ada di perpustakaan-perpustakaan. Yang paling Hmm. dekat itu di perpustakaan Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Itu ada Hmm. datanya. Pernah saya coba ngechat pengurusnya, kata pengurusnya nanti dicarikan, tapi ya mungkin belum sempat ya karena nyariin buku orang ngapain sih. Mungkin nanti kalau saya sempat ke sana saya cari sendiri. Iya, iya. Apa judulnya, Kang? Lupa tadi. Judulnya Catatan Kencana. Hai. Apa itu Kang ceritanya? Anak umur 20 tahun nulisnya catatan kencana. Jadi si Kencana ini seorang anak SMP, Hmm. anaknya biasa saja, punya keahlian main bola, sepak bola ya. Itu juga biasa saja sampai satu hari ketika dia sedang mengikuti tes jadi tim sepak bola kabupaten, itu cedera. Hmm. Cedera setelah jadi tim kabupaten. Yang menciderainya itu ya timnya calon lawan satu tim di kabupatennya. Hmm. Hmm. Jadi kurang lebih begitu, kakinya patah. Nah, kemudian akhirnya dia tidak melanjutkan sekolah, sekolahnya tertinggal. Kemudian ya ada haru-harunya sedikit, kakeknya meninggal juga, ditambah kakeknya meninggal. Nah, tapi sepeninggalan kakeknya itu ngasih hadiah sepatu sepak bola gitu. Dari surat dari kakeknya, jadi sepatu sepak bola. Alasan kakeknya ngasih sepatu sepak bola itu adalah cita-cita kakeknya yang gagal. Jadi Oh, kakeknya Hmm. juga punya cita-cita sebagai pemain sepak bola profesional, tapi gagal karena cedera juga gitu. Jadi Oh, sepatunya diwariskan. jadi nggak ada cinta-cintaannya ya, Kang? Nggak ada. Itu kisah remaja, tidak ada cinta-cintaannya. Bukannya kisah remaja justru banyak cinta-cintaannya kayak sekarang. Itu kayaknya kisah anak-anak deh. Ya, itu fokusnya memang tadinya bacaan untuk SD. Dengan Oh, tokoh hmm. yang sudah sedikit lebih dewasa, tokohnya dibuat SMP gitu. kalau buku kedua apa, Pak Kang? Kalau buku kedua itu kumpulan puisi.
Ini judulnya Senja Merah Oh, Muda. Senja Merah Muda, Gramedia ya. Hmm, Ya, Bitread sebetulnya, Tapi tapi trade. mungkin Bitreadnya bekerja sama dengan Gramedia, yang digitalnya itu dijualnya oleh Gramedia. Jadi buku kedua apa, Kang? Buku kedua itu kumpulan puisi, hmm. eh, apa tadi judulnya? Senja Merah Muda. Ini, nah yang Senja Merah Muda juga itu gara-gara teman. Kenapa tuh? Ya, dipaksa teman untuk mengumpulkan. Hmm, Ya udah kumpulin aja kan ada banyak puisinya. Saya jawab ya puisi saya nggak bagus kata saya gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Ya ya udahlah karena dia mau membantu mengerjakan, akhirnya terkumpullah menjadi satu kumpulan puisi. Itu teman ini sekali, baik sekali memaksa Kang Angin mengumpulkan puisinya. Siapakah gerangan dia? Eh Nurudin, Narudin. Narudin Pituin. Iya, ya Oh, kita sudah tahu lah. saya juga pengen itu dipaksa. Tapi secara memang Kang Angin itu dari dulu senang menulis ya. Ya, lumayan cukup senang dunia tulis menulis. Dari kalau itu sih mungkin dari SD ya saya senang menulis tuh. Karena saya pernah ingat SD itu pernah ikut lomba namanya lomba mengarang Mhm. yang ternyata saya pikir lomba mengarangnya itu waktu SD bakal menulis di tempat. Mungkin kalau sekarang kayak FLSN lah model-model gitu lomba-lomba antar anak sekolah. Saya pikir awalnya bakal menulis di tempat. Jadi saya tidak menyiapkan apa-apa, Kang. Jadi saya itu tidak menyiapkan apa-apa karena ya mungkin nulisnya di tempat. Sampai di lokasi ternyata itu panitia langsung nanya mana hasil karyanya. Uh, saya nggak tahu, nggak ada. Akhirnya nggak jadilah ikut lomba menulis padahal sudah latihan itu di rumah itu. Mhm. Di rumah sudah latihan, akhirnya nggak jadi ikut lomba itu, akhirnya ikutnya lomba matematika. Wih, kok bisa? Namanya ya namanya Itu anak jauh banget. itu konyol lah itu. Akhirnya ikut lomba matematika sampai final untuk tingkat Oh, wilayah. Dan konyolnya menang jago loh. dong. Enggak, akhirnya di final itu gagal. Tapi udah prestasi itu tanpa persiapan. Iya, akhirnya Berarti di DNA-nya final pinter ini, Kang. ya DNA-nya pinter. kebetulan itu sebetulnya Kayaknya kalau semua disebutin hal yang terjadi sama Akang disebut kebetulan. ya karena itu memang kebetulan karena kosong, jadi SD saya itu tidak mengirim peserta untuk lomba matematika dan yang dikirim itu lomba menulis dan ternyata menulis itu harus bawa cerita dari rumah, tidak jadi, akhirnya daripada tidak ikut apa-apa sudah ikutan lomba, ya akhirnya didaftarkan untuk ikut lomba matematika. Nah dari Ya. yang babak penyisihan itu kan diberi soalnya kurang lebih 5 atau 10 gitu, 5 kalau tidak salah. Penyisihan itu diberi soal 5, saya salah satu. Dan akhirnya draw kan ada satu orang lagi juga salah satu. Jadi ceritanya nilainya sama. Akhirnya play off lah. Mungkin istilah sekarangnya play off ya. Karena yang Hmm, ambil. cocok lah ya. Hmm. Nah disitulah saya kalah. Oh, sebenarnya juara bersama mestinya ya. Ya disitulah saya kalah. Karena kalahnya pun oh ya unik. Secara jawaban hasil akhir sama. Misalnya dalam rumusnya entah apa rumusnya, kemudian hasil akhirnya itu sama. Yang Hmm. beda ternyata jalannya. Jalannya. Oh, cara menjawabnya Ja- ya. Bang, zaman dulu Jalannya. ada itu jalannya. Ya, bagaimana jalannya kalau kita menjawab begitu ya? Iya, iya, saya ingat. Terus Ya. gimana Nah Kang itu ininya? ternyata. Terusan menulisnya tadi kan tidak jadi menulis. Kapan dilanjutkan? Nah dilanjutkannya itu mulai menulis lagi itu SMA. Jauh bener dari SD. Jauh banget. SMP ngapain Ya Kang? SMP, waktu SMP saya Uber. lebih senang pramuka. Hmm. Total nggak menulis.
hampir tidak sama sekali. Nulisnya diary pun nggak. SMP tuh kayaknya nggak menulis diary. Oh Hmm. ya, SMP itu hanya korespondensi, menulis surat. Surat cinta. Bukan, surat kepada teman aja. Oh, pada teman. Hmm. Jadi saya punya teman pena, namanya Oh, namanya Siti Rohmani. Nah, dia itu anaknya ibu kos om saya. Hmm. hmm. Itu ketemu sekali karena tahu alamat kosan om saya, jadi kan gampang tinggal nanya om saya alamat kosannya. Jadi saya ngirimnya ke situ. Ketemunya sekali. Nah, kemudian sepanjang SMP itu ya berbalas surat lah dengan orang itu. Akhir cerita dengan si siapa namanya? Siti itu gimana? Akhir cerita surat terakhir tidak dibalas. Karena waktu itu dia kan sudah seingat saya lebih tua setahun ya. Jadi dia sudah masuk SMK. Jadi saya itu kalau misalnya ngirim surat kadang ke alamat rumah, kadang ke alamat sekolah. Hmm. Ya tahun awal-awal 2000 lah. Telepon Nah, maaf. terus Kang di SMA nulis apa, Kang? Di SMA yang paling diingat itu mungkin sudah mulai menulis puisi tapi tidak sempat ter apa namanya? Tidak sempat terdokumentasi. Hmm. Kan menulis diary. Ya, Nah, ini diary. apa, Kang? Kita balik sedikit ya. Kayaknya kan memang ada kesenangan menulis ya, menulis surat, diary, kemudian puisi. Dari mana itu, Kang? Perhatian pada kepenulisan itu datangnya. Saya tidak mengerti karena di keluarga saya sebagian besar tidak ada yang menulis ya, menulis sebagai penulis gitu maksudnya. Tidak ada yang concern di situ, tapi semua punya aktivitas sebetulnya jika diseriusi itu rata-rata lumayan cukup bagus. Jadi sekeluarga saya hampir semuanya senang kesenian. Oh, kesenian ya, secara umum berarti ya. Ya secara umum utamanya ya yang beneran kan ada beberapa orang yang bisa main alat musik yang bisa nyanyi itu hampir semua bisa di keluarga saya gitu di om-om di ua gitu ya termasuk ke kakek lah gitu Itu nah waktu masih tinggal di tempat kelahiran, di mana di Raja Tasik Desa ya, ya di Raja Desa Raja di Desa. Am- Nah, ya. nama desanya keren, Raja Desa ya. Oh itu nama kecamatan Mas Oh, nama kecamatan. Nah, ya oke. Terus SMA nulis puisi banyak yang ditulisnya. nulis puisinya tidak banyak karena SMA itu menulis cuma jadi pelarian pribadi, menulis surat, menulis diary, bahkan beberapa teman mengajak untuk aktif di Sanggar Sastra. Misalnya ada yang di Sanggar Sastra Tasik itu ada Semikra, ada Mas Semikra. Maksudnya pelarian itu apa, Kang? Pelarian lari dari mana, Kang Angin? Lari dari ketidakmampuan bercerita dan ya mungkin lari dari ketidakmampuan bercerita kepada teman. Akhirnya ditulis. Saya juga tidak tahu kenapa punya punya aktivitas menulis diary. Yang akhirnya diary-nya baru saya bakar 2 minggu lalu kayaknya. Lah, kok dibakar bukan diterbitkan malah dibakar? Setelah Agak saya tadinya punya cita-cita anomali. tadinya punya cita-cita begitu, makanya dari sekian lama itu saya bawa kemana-mana, saya simpan, saya tahan itu diary SMA. Sampai akhirnya terakhir kemarin saya memutuskan, enggak lah, ini harus disudahi saja. Karena selain menjadi beban dan juga itu eh, cerita anak-anak, remaja yang sedang tumbuh, remaja yang tumbuh dengan cinta yang tidak jelas lah. Jadi dari itu dibakar dengan nama-nama cewek yang ada pada dari itu semua hilang ya. Ya, dihilangkan saja lah, biar tidak jadi beban batin. Nah, lalu buku kedua, buku puisi itu ada berapa puisi yang terkumpul? Tepatnya mungkin sekitar 30-an, 40-an puisi, karena hanya jadi 70 halaman.
Oh, 70 halaman. Sama dengan buku yang tadi ya, buku novel juga 70 halaman. Kalau buku ketiga kan apa kan? Buku ketiga itu ini, Jejak dan Karya Sastrawan. Oh, yang 13 itu. 13 sastrawan dunia. Ya, itu 70 halaman juga kan? Ini 120, 140 kalau ini. Oh, 2 kali 70 berarti ya. Dua Masih kali ada tujuh. 70-70-nya ya. Nah, kenapa menulis itu, Kang? Jejak para sastrawan itu. Ini sebetulnya tulisan yang tiba-tiba muncul karena dipaksa juga. Dipaksa oleh, kali ini yang maksa Mahwi Air Tawar. Oh, Mahwi. Ya, jadi kami itu tiba-tiba ketemu, ya sudah beberapa kali ketemu, kemudian ketemu yang agak serius, bersepakat membuat semaan puisi. Ya, ayolah kata saya untuk beraktivitas. Nah, kemudian awalnya tugas saya itu mencarikan puisi-puisi yang akan dibaca setiap malam Jumat. Kang, sebelum sana kita mundur sedikit ya, Kang. Dari mana itu Kang Angin itu akhirnya bersentuhan dengan komunitas orang-orang sastra? Tadi ada Pituin, sekarang Mahwi, gitu. Apa yang mempertemukan dengan mereka itu? Ya, nah karena aktivitas saya itu misalnya sejak SMA itu di lingkungan Sanggar, Sanggar Teater kalau SMA lebih banyaknya. Jadi lebih banyak menyenangi Sanggar Teater. Kemudian ketika kuliah di UIN Jakarta itu beraktivitas dengan komunitas sastra siklus itu di Hmm. Ciputat ada komunitas sastra namanya siklus itu sampai kemudian akhirnya dari situ ya aktif juga di teater di Ciputat dan kemudian terlempar ke bengkel teater. Kira-kira begitulah. Nah, setelahnya kemudian kan aktivitas sastranya tiba-tiba sempat pindah ke Facebook tahun 2009-an itu ya. Nggak, tahu Ke- Kang. Itu lompat ke bengkel itu kan jauh sebenarnya ininya, jangkauannya. Siapa yang ngelemparin ke sana, Kang? Yang ngelemparin itu Basri, namanya Basri ya. Emang dia orang bengkel. Ya, dia aktif di bengkel dan juga kebetulan aktif di Ciputat. Mm-mm. Nah, sebelum itu sebetulnya kami di Ciputat bersama Sanggar Altar namanya itu sedang mementaskan naskah Rendra. Nah, itu sempat sowan ke almarhum untuk minta izin dan ngasih petuah lah kira-kira. Kemudian menonton sebagian adegan. Ya bermula dari itu. Kemudian setahun kemudian Basri ngasih informasi di bengkel sedang ada latihan terbuka. Nah, karena altar sedang tiarap, jadi saya ikut latihan lah ke bengkel. Bermulanya begitu. Apa yang terasa, Kang, ikut latihan di bengkel? Wah, banyak sekali kalau di situ. Kalau Yang dicerita, membentuk watak barangkali bentuk karakter atau apa? sebetulnya yang paling khas itu untuk saya utamanya menguatkan banyak hal yang tadinya di saya itu bukan sempat ragu ya, mungkin hanya setengah-setengah atau jalannya masih tertatih-tatih. Nah, ketika ke bengkel itu hal-hal yang sebelumnya masih meragukan itu menjadi terkuatkan lah kira-kira begitu. Misalnya dalam pengetahuan soal cara acting waktu yang diajarkan oleh guru saya sepanjang SMA itu kemudian terkuatkan di bengkel teater. Meskipun Jadi ya apa juru namanya, Kang Angin ini juga karena pengaruh keluarga ikut menyanyi, ikut drama dan lain-lain ya. iya. Kita dengerin ya bagaimana Kang Angin bernyanyi dan suara Aduh, seperti apa. Ya Mel, kita dengerin ya Iya Mel. dong, boleh Bayu, Mas Bayu. tolong Bay, ininya Bay yang SoundCloud. Angin berhembus, awan berarak, ia berlari
Oke, baik. mengejar angin. Luar biasa suaranya ini. Aman ya. Itu apa, Kreator Kak? iya, lagu iya. Eh, Ada angin Jadi apa? Angin Kamajaya membuat lagu. ya, lagu itu dibuat untuk pertunjukan drama ya. Itu sebagai closing adegan dan juga closing statement dari pertunjukannya. Eh, Prosesnya ya lumayan cukup lama karena sepanjang latihan. Jadi lagu itu justru malah selesai itu kurang lebih sekitar 3 mingguan sebelum pentas. Lagunya baru selesai. Nyari liriknya sepanjang jalan saya pulang pergi. Waktu itu posisinya masih mengajar di SMA. Jadi sepanjang pulang pergi dari rumah ke sekolah, ke tempat latihan, liriknya selalu berubah-ubah. Sampai akhirnya ya yang terakhir saya rekam itu yang ada di YouTube. Nah, di YouTube saya rekam itu lirik yang sudah dikunci. Ya, kalau nyanyi ya begitu aja. Kalau lagi senang dengan nada, tiba-tiba direkam, tiba-tiba dipublikasi. Jadi tidak serius. jadi kayaknya apa Kang Angin tuh mengatakan ya tidak serius, kemudian apa tadi tuh tiba-tiba kayak nggak ada yang niat gitu ya, tiba-tiba begitu saja gitu ya. Tapi Ya, Apa jadi, jadi masih mut-mutan gitu. Jadi kalau moodnya menulis, wah sebentar. wajahnya hilang nih. Iya, wajahnya menghilang. Kenapa? kameranya tertutup, kesentuh. Kesentuh mungkin ya sebentar. Aduh, jadi Nah, nah, jadi saya itu tidak ya di masa-masa yang lalu ya kalau sekarang sudah lumayan cukup intens menulis. Kalau di waktu-waktu sebelumnya itu lebih ke oh hari ini moodnya cocoknya jadi lagu. Oh hari ini moodnya itu cocoknya ini menjadi naskah drama. Jadinya begitu. Jadi memang nampak tidak serius. Tapi kalau sekarang tuh aktivitas ya seminggu sekali membuat tulisan. Ya sebetulnya harusnya sudah jadi 3 buku ya. Cuma belum ada yang edit, belum kan ada ada pembaca pertama. asisten. Siapa memang asistennya? Mang? Si Kenapa? Ai, Oh, si Ai, si Ai. Cari, iya, kan ada asisten. Iya. 10 tahun ke belakang. Jadi mood bahkan beberapa karya itu ya menggantung begitu aja, tidak jadi lagu, Hmm. misalnya tidak jadi tulisan, cerpen juga tidak jadi. Sampai akhirnya baru belakangan ini koleksi cerpen saya sedang mencoba dikumpulkan. Hmm. Lumayan ada cerpen, ya cukuplah untuk jadi satu kumpulan cerpen. Tapi ya mungkin Hmm. begitu keluar atau misalnya nanti diterbitkan, mungkin nggak cocok dengan usianya yang sekarang cerpennya. Hmm. Kan cerpen itu buat pembaca, bukan buat yang nulis. Iya, Jadi cerpennya cocok belum nggak cocok terbaca. itu urusan pembacanya lah ya. Akhirnya ya setelah berpikiran seperti itu, toh itu bukan buat saya ya, buat siapa yang mau membaca, siapa. Mm-mm. Nah, Oke, gimana Bang John? ya clipping by. Nah, Oke, coba bisa di zoom out. Nah, ini adalah kurang em, satu nih yang foto. ada Iya, sentil di belakang fotonya tuh. Ya, ini apa ya kegiatan terbaru kemarin ya beberapa waktu lalu dari Mas Angin Kamajaya ikut hadir untuk memberikan apa namanya diskusi ya ide dan gagasan untuk berdiskusi. Makasih Mas Bayu di buku puisi esai yang dibuat oleh Irsyad Muhammad. Menariknya buku itu
Irsyad mengatakan bahwa dia membuat itu dengan asistensi AI dan Mas Angin dengan spesifik juga di diskusinya mengulas soal penggunaan AI dalam kepenulisan yang poin yang saya ingat sih hambar gitu ya tanpa rasa begitu. Mas Angin sendiri pakai AI nggak sih sebenarnya? Pakai. Pada Seperti apa batasan Ibu? mana tuh? Ya, kalau sekarang saya itu menggunakan AI biasanya untuk brainstorming, kadang untuk tulisan sederhana yang saya konsumsi sendiri. Jadi saya suka menulis bersama AI, kemudian tulisannya saya konsumsi sendiri sebagai bagian dari brainstorming, tapi utamanya melakukan brainstorming. Biasanya saya misalnya, Ntar dulu Kang, ini konsumsi sendiri itu pengertiannya apa ya Kang? jadi Apa nggak diajarin? kan kalau baca buku atau membaca karya orang lain yang misalnya sudah terbit di media, itu kan sudah terlalu biasa ya. Mm-mm. Nah, akhirnya saya melakukan penulisan. Misalnya saya ingin membaca kisah cinta yang rumit. Nah, saya kasih aja tuh kisahnya, struktur ceritanya, kasih ke si AI, kemudian dia menuliskan. Nah, habis itu saya baca sendiri, Oke. gitu. Jadi saya konsumsi sendiri aja. Tapi ada beberapa juga yang kemudian ya coba iseng dipublikasi secara manual, saya kirim ke beberapa teman gitu. Misalnya ini tulisan saya sama AI gitu. Apa Biasanya sih rasanya, apa rasanya Hmm, menulis dengan AI? rasanya cepat. Rasanya cepat, misalnya kita hanya mengetik satu paragraf atau dua paragraf, kemudian yang dihasilkan bisa 2.000 sampai 3.000 kata, gitulah. Jadi cepat sekali. Tapi dalam penggunaannya sebetulnya ya sepenuhnya kan ide dan gagasan utamanya ada di si pemerintah ya, di yang tukang hmm, merintahnya. Dalam hal ini misalnya saya gitu. Gagasan hmm. utamanya kan tetap ada di saya. Dia hanya mengcompile, mengeneratif apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau. Kalau tidak cocok ya saya komplain. Arah misalnya arah ceritanya nggak ke sana, jalur ceritanya nggak ke sana, atau misalnya ada gaya bahasa yang kurang pas, biasanya sih saya minta itu diganti. Hmm. Kemudian dia Gitu. ganti. Dan akhirnya dia merespon, kalau sudah merespon, ngasih hasil editannya, ya saya senyum-senyum sendiri. Oh gini ya jadinya, gitu. Artinya sesuai dengan yang dibayangkan. Ekspektasi. Ya, untuk struktur cerita, jalan cerita misalnya, saya lebih banyak menggunakan itu untuk menulis plot cerita, ya sesuai lah dengan yang dibayangkan. Bahkan kadang-kadang dia ngasih masukan eh, untuk sesuatu yang lebih wah gitu misalnya. Atau ya saya konsumsi sendiri itu misalnya ya, yang sedang saya lakukan kemarin dan saat ini tuh misalnya kan saya sedang mengumpulkan cerpen-cerpen saya, Hmm. kemudian cerpen saya yang sudah jadi itu saya minta melakukan penilaian kepada si AI ini. Saya kasih filenya, kemudian saya minta itu dikasih penilaian dan kalau misalnya harus ada perubahan, itu sebaiknya perubahannya seperti apa, disesuaikan dengan target pembaca saya misalnya, gitu. Hmm. Artinya Dan diikuti Kak, sarannya. Ya, Dan saran si asisten AI, si AI itu diikuti oleh Mas Angin, Kang Angin. ya kalau cocok sesuai saya ikuti, kalau tidak ya saya tetap pertahankan punya saya gitu. kalau tidak Hmm. bukan diminta lagi sampai sesuai. Iya, kalau misalnya tidak sesuai, saya minta lagi. Coba kasih pilihan lagi, kasih pilihan terus saya begitu sampai akhirnya misalnya ada yang sesuai. Oh ya, oke, ini bagus. Sudah, habis itu ya sudah tulisannya tersimpan di database-nya AI aja. Nggak, artinya bagi Hmm. Kang Angin, AI itu bisa memberikan solusi dalam menulis. Bisa, bisa, sangat bisa. Misalnya Lalu, hmm, yang paling menarik itu kan sebetulnya ketika kita malas Hmm. mengetik panjang banyak, jadi kita kasih poin-poin utamanya, kemudian dia akan mengeneratif.
Setelah itu, setelah dibaca ulang, misalnya kalau sesuai ya udah bisa diambil. Kalau tidak sesuai ya nggak usah diambil. Dan Hmm. supaya stylenya sama dengan tulisan kita, ya kita di awal itu ngasih tulisan kita. Ini loh gaya saya menulis itu ini. Kosakatanya Hmm. nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian gaya ungkap misalnya, gaya bahasa yang digunakan ketika mengungkapkan satu topik juga akan menyesuaikan dengan gaya kita. Sejauh ini AI bisa mengadopsi gaya Kang Angin dalam menulis. Ya, sejauh ini masih cukup bisa karena memang gaya tulisan saya kan tidak aneh. Maksudnya yang aneh AI nggak bisa gitu apa? Dia pasti bisa juga, bahkan dia akan lebih kreatif lagi. Kalau saya kan belakangan dibantu AI itu menulis yang eh, kumpulan tokoh-tokoh itu, biografi tokoh. Mm-mm. Hmm. Awalnya di 100 edisi pertama itu, di 50 edisi pertama, saya itu masih baca sendiri, kemudian menulis, baca, menulis, baca, menulis, karena itu dibutuhkan dalam waktu yang cepat ya, seminggu sekali menghasilkan Hmm. tulisan. Yang berikutnya karena sayanya sudah mulai malas membaca, akhirnya saya kasih aja bacaannya ke si AI, saya kasih bacaannya, nah, kemudian poin-poin penting yang harus dituliskan saya kasih. Nanti dia ngasih draftnya, habis itu ya saya ambil, kalau cocok, kalau tidak saya ubah lagi, gitu. Ya kan kalau nggak cocok bisa dikembaliin. Perbaiki lagi, Iya, itu cocok gitu. betul, betul. Kalau tidak cocok saya minta diperbaiki. Tapi kalau dia sudah terlatih dan sudah terbiasa dengan gaya bahasa yang kita pakai, ya biasanya sih tingkat kecocokannya sudah tinggi. Nah, lama-lama kita nggak tahu tuh apa yang ditulis dia ya. Kita kasih bahan, suruh nulis, baca dikit, oh Iya. ini gitu ya, kasih gitu. Nah, itulah bahayanya ketika misalnya permintaannya adalah sesuatu yang tidak kita tahu. Hmm. Hmm. Maka ya datanya tidak bisa terkontrol. Kalau kita sudah tahu arah menulisnya mau kemana kan, ya ketika kita baca hasilnya, kalau sesuai ya kita ambil, kalau tidak ya ngapain gitu. Hmm. Jadi kesimpulannya sampai sejauh ini Kang Angin bisa menerima menulis dengan AI ya. Bisa, karena memang di beberapa pekerjaan itu sudah banyak yang mengharuskan bisa menggunakan AI. Utamanya dia itu lumayan cukup canggih untuk urusan misalnya how to. Mm-mm. Hmm. Untuk how to dia itu canggih. Untuk misalnya manajemen waktu, manajemen acara dia bagus. Apalagi hal-hal yang sifatnya matematis dia bagus. Nah, sekarang kita tanya nih Mel, kemarin yang soal puisi. Apa Kang Angin juga menyerahkan menulis puisi Ada pada AI. AI? Enggak. Nah, kenapa mendua gitu? Satu menerima, satu enggak gitu. Kayak nggak menerima aku sepenuhnya kata AI, Nggak utuh. Ya, nggak utuh ya. gimana ya? Mungkin di beberapa waktu yang akan datang mungkin bisa berterima ya. Tapi untuk yang saat ini dengan kecanggihannya yang sudah banyak updateannya, itu untuk beberapa orang disarankan untuk tidak menggunakan AI lebih dulu. Tapi untuk yang sudah tahu ya sah-sah saja. Misalnya begini, kan selama ini saya menyelami misalnya puisi itu banyak jenisnya. Nah, si AI ini ketika disuruh menulis puisi dengan topik A, dia akan langsung kepada penulisan model free verse atau puisi modern. Hmm. Ketika yang memerintahnya tidak tahu sama sekali tentang penulisan puisi, utamanya estetika puisi, maka puisinya tidak akan jadi apa-apa yang dibuat oleh AI itu. Itu yang hasil temuan atau hasil pengalaman selama uji coba ya. Karena misalnya awal-awal tuh saya mintanya begitu, buatkan saya puisi dengan tema A, B, C, D gini. Ya hasilnya
hambarnya minta ampun gitu. Tapi kemudian saya coba lagi perintahnya lebih detail. Bahkan sebetulnya ketika memerintah lebih detail itu sudah jadi satu tulisan. Perintahnya itu sendiri udah satu tulisan sendiri ya. Iya. Nah, kalau tulisannya detail perintahnya, hasilnya pun ya detail sekali dan itu bagus. Hmm. Bahkan sebetulnya saya itu ada satu rancangan kumpulan puisi yang mau ditulis menggunakan AI juga, tapi belum sempat ter- belum sempat tergarap lagi. Saat ini tuh baru sampai ke outline bukunya aja. Bukan Dan puisi kan? kumpulan puisi Kalau puisi oke. rencananya mau ditulis bersama AI, tapi masih ragu dan sebetulnya sih karena belum sempat tergarap aja. Jadi Hmm. ya brainstormingnya panjang mungkin sama dengan yang dilakukan oleh Irsad ya. Irsad juga kemarin kurang lebih hampir hampir setahun. Hmm. Untuk satu buku itu dia hampir setahun. Karena memang brainstormingnya panjang. Meskipun punya saya tulisannya ya puisi biasa aja, bukan puisi esai. Tapi setelah ketemu ide dasarnya, itu pun hasil ngobrol dengan AI, saya kan kemudian harus menemukan ide dari setiap puisinya itu harus seperti apa. Hmm. Baru diserahkan ke AI. Kalau full yang sepenuhnya ke AI, saya nyoba itu eh, nggak sesuai dengan yang dipikirkan. Kira-kira begitulah. Hmm. Jadi kayaknya seandainya AI sudah bisa menulis seperti yang Kang Angin inginkan, itu selesai tuh ya. Bisa ya AI diterima sebagai penulis puisi. Bisa, bisa diterima. Kemudian AI menuliskannya. Terus sementara itu kan mesin. Kang Angin juga punya gagasan sendiri. Ini nggak bagus nih. Prompt yang sama, Kang Angin tulis lagi jadi puisi. Itu menjadi dua puisi yang berbeda dengan tema dan substansi yang sama nggak jadinya? Iya, puisinya jadi beda, gaya bahasanya beda, substansinya masih tetap sama. Nah, kalau begitu Kang Angin milih yang mana? Yang dipakai untuk dipublish dengan nama Angin Kamajaya. Apakah buatannya si AI atau buatannya Kang Angin? Biasanya saya lebih memilih yang lebih cocok dengan kosakata yang saya kuasai. Ya, kalau Kang Angin pasti cocok dong dengan puisi yang ditulis sendiri. Iya, Dan biasanya AI lebih bagus kan pilihan katanya. ya, pilihan katanya itu lebih mewah biasanya ya. Lebih wah kadang-kadang dia kadang-kadang ngasih kosakata yang sebelumnya mungkin kita pernah tahu tapi terlupakan dan lain sebagainya. Tapi daripada tidak terkuasai oleh kita ya mendingan nggak usah. Kalau saya sih begitu. Kalau kosakata ini jarang saya gunakan, kemudian tiba-tiba muncul, nah itu saya yang masih ragu untuk itu. Bukankah puisi yang Hmm. baik itu begitu? Jangan menggunakan kata yang umum. Kita pakai Ya, diksi yang baru, yang tidak umum. Gitu. iya, tapi sebagai penulisnya kan tetap harus menguasai kosakata itu. Setidaknya dalam bahasa sehari-hari kosakata itu misalnya sering muncul gitu. Jadi kesimpulannya, Kang Angin menerima menulis puisi dengan AI ya. Ya, kesimpulannya menerima. Toh saya tidak menutup bahwa AI itu bisa menjadi asisten, bahkan sebetulnya bisa sepenuhnya menggantikan orangnya. Ya, kita kan sejauh ini belum terlihat bahayanya sampai mana. Ya, kalau memang Hmm. ingin menyetop AI, kita eksploitasi sampai bahayanya ketemu. Bahayanya datang lebih cepat. Kayaknya bahaya nggak ada ya. Cuma menerima atau menolak aja kali ya. Iya, Bahaya hanya meledak gitu. Atau kita tiba-tiba di kaya raya dengan AI. Itu kan nggak mungkin juga ya. kalau yang kaya raya dengan AI banyak mas, sudah. Oh ya, 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 agak jadi ngiri nih kita, Mel. ada satu pengen tahu kelompok, caranya sih. Iya, pengen tahu ya, caranya. jadi ada satu kelompok orang yang jualan buku PDF utamanya, jualan bukunya dalam bentuk buku PDF. Hmm. Yang isinya itu kurang lebih how to ya. Misalnya bagaimana Oh.
bagaimana cara membuat video, bagaimana cara menghasilkan uang di internet. Hanya Hmm. sebatas itu. Nah, buku-buku itu dijual di internet juga dengan harga yang tidak mahal-mahal amat. Saya juga ada beberapa kali karena pengen tahu isinya apa. Yang ternyata isinya itu ya hasil AI. Misalnya cara menulis buku menggunakan AI. Hmm. Saya beli tuh kurang lebih harganya sekitar 50 ribuan. Isinya bukunya PDF ada sekitar 4 buku yang setelah saya baca yaitu tulisan AI juga. Pointers. Isinya narasi atau pointers? Ada yang narasi, ada yang pointers. Kalau yang narasi ada biasanya sudah bercampur dengan orangnya atau mungkin dia memintanya dalam bentuk narasi, tapi sebagian besar itu pointers. Hmm. Nah, sekarang kita dengarkan apa kita lihat YouTube-nya Kang Angin baca puisi ini ya. Kesaksian 70 tahun Indonesia merdeka. Aku bersaksi 70 tahun sudah. Itu udah jelas bukan AI ya, 10 tahun yang lalu Kang ya. Iya. Tapi isinya protes banget itu ya. Belum merdeka ya. Nah, itu belum dibuka Kang Suaranya suaranya. masih di mute. Hmm. Nah. Ya, itu 10 tahun yang lalu ditulisnya 2014, 2014-15. Yang ke-80 ada revisinya tuh Kang isinya. Rencananya begitu tapi belum sempat menulis. Eh, Kan ada asisten. Nggak bagus kalau untuk menulis itu kayaknya. Tapi belum dicoba sih, belum belum dicoba. dicoba. Nah, kita beralih ke ini, Mel. Kan Kang Angin ini penyanyi dan sudah menuliskan Ya, lagu dengan AI lagu. dan menyanyikan dengan AI yang menyanyi ya. AI yang menyanyi. Itu gimana Ya, itu berarti. kan bisa masuk ke wilayah itu? Jadi saya itu kan punya adik yang bekerja di saat ini dia bekerja sebagai IT, ya Hmm. utamanya programmer lah. Mm-mm. Kemudian senang bermusik juga. Nah, kadang-kadang saya itu diskusi sama dia soal musik dan soal peralatan yang digunakan untuk membuat musik secara digital. Sampai akhirnya kami sama-sama menemukan AI pembuat musik. Mungkin salah Hmm. satunya yang paling terkenal saat ini dipakai banyak orang itu Suno. Mm-mm. Ya. Tapi selain Suno sebetulnya ada yang lain, termasuk yang saya gunakan itu misalnya ada Udio. Udio itu hasilnya lebih menarik dari Suno referensinya, cuma menggunakannya lebih rumit ketimbang Suno. Hmm. Wah, itu AI gagal tuh kalau misalnya menggunakannya rumit. AI kan mestinya sederhana ya. Ya, Ringkas. ya. Nah, ini masih agak rumit lah untuk saya. Tapi hasilnya, hasil dari si Udio itu sebetulnya referensi musiknya lebih menarik hasil Hmm. akhirnya. Nah, si Suno ini saya pakainya dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah setahun yang laluan. Mulai dari yang versi 3,5 sampai sekarang 4,5. Nah, yang sekarang-sekarang itu ya sudah bagus sekali. Dan itu penggunaannya mudah, bahkan bisa langsung generate misalnya kita buatkan saya musik tentang anu misalnya. Dia akan langsung membuatkan. Tapi semakin detail promptnya ya sama seperti yang model bahasa itu, semakin detail promptnya maka semakin sesuai dengan yang kita inginkan. Hmm. Ditambah kalau misalnya menggunakannya dalam mode pro ya. Kalau mode gratisan biasanya ada dibatasi lah, ada pembatasan. Tapi kalau dalam mode pro hampir semua AI itu mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Apa keberatan Hmm. Kang Angin terhadap AI membuat musik? Apakah seperti pada menulis artikel atau puisi? Awalnya karena memang main di YouTube, main musik di YouTube tadinya bikin cover, bikin musik sendiri. Kemudian tiba-tiba gimana caranya nih supaya memproduksi musiknya lebih cepat. Ya Hmm. akhirnya nyari
alat untuk mengenerate musik lebih cepat. Kalau dulu kan kita misalnya saya sama adik saya itu pakai Fruity Loop. Fruity Loop kan bisa untuk merekam, bisa untuk nulis part lagu. Ada juga yang sudah plugin yang bisa kita langsung pakai. Itu kan masih ada proses yang agak lama. Ini gimana caranya nyari alat yang sekali klik langsung jadi gitu. Ya ketika muncul AI itu ya saya sama adik saya bersorak-sorai, wah akhirnya ada yang kita inginkan gitu. Tapi ternyata kan tidak semudah itu. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan bahwa meskipun sekali klik, oh dia nggak langsung sesuai dengan yang kita mau. Harus Kalau dilatih dulu, mengedit musiknya bisa ke ya. hasil musik dari AI itu bisa kita edit seperti kita mengedit puisi atau artikel. Oh, tidak bisa. Dia Hmm. memberikan rekamannya dalam berapa track ke kita. Dia langsung utuh jadi, Mas. Oh, Langsung, stereo aja ya, nggak sampai ya, 8 track gitu. Eh ya, drumnya bisa kita setel sendiri, ritmenya ya. sendiri, Paling kemudian banyak itu bisa dipisah. Seingat saya yang sudah saya coba hanya bisa dipisah menjadi 4 aja. Jadi 4 track. 4 track. Ya. Lumayan bisa diedit berarti kan? Belum tentu karena kan track yang dikasihnya tidak dalam bentuk notasi. Dia langsung file mati. Ya, ya, ya. Langsung jadi Kecuali utuh ya. ya, kecuali mungkin misalnya nanti dipotong lagi, ditulis ulang. Hmm. Biasanya sih kalau adik saya karena lebih rajin, dia itu bikin di AI dulu, kemudian setelah itu di-download, kemudian dia tulis ulang supaya bisa dimodifikasi. Hmm. Jadi Kolaborasinya di seru itu ya. download, tulis ulang, notasinya baru diubah ya. Ya, Hmm. atau kalau yang sekarang versi yang terbaru itu kan sudah bisa mode cover ya, Hmm. sudah bisa mode cover. Jadi kita yang nyanyi dulu, kita bikin notasi dulu, kemudian dimasukkan ke AI untuk dilanjutkan. Oh Hmm. bisa itu Kang ya? Ya, yang sekarang bisa, tapi hanya ada di mode Pro itu. Ya oke di mode pro. Kita bisa minta request lagu ini versi dangdut, versi jazz, Bisa. Jadi bisa juga. kita upload filenya ke AI, ya Suno misalnya kita upload filenya, kemudian kita minta itu di cover jadi bentuknya berubah. Nah, nanti dia akan mengubah itu. Misalnya Sering kemudian melakukan itu kan? ya, Sering melakukan seperti itu. ya kalau lagi senggang aja, Ini banyak senggang, banyak enggak nih. Jadi bingung juga saya. banyak Ini enggaknya sih sibuk banget. sebetulnya. Sebetulnya banyak enggaknya. Heeh. Tapi itu untuk di ini Kang, untuk diproduksi, dinikmati publik atau untuk dinikmati sendiri itu musik dengan AI itu. Rencananya begitu. Misalnya saya sudah menyiapkan satu album yang percobaan ini, misalnya mulai dari menulis lirik yang tematik, misalnya kan Hmm. yang sudah selesai itu ada 10 lagu, liriknya tematik dari lagu 1 sampai 9, dibuatnya menggunakan AI tanpa editing, jadi Hmm. langsung saya terima utuh aja, langsung saya terima utuh, kemudian dijadikan musiknya juga hanya satu kali perintah, jadi nggak di otak-atik lagi, langsung saya terima utuh, mau saya tes case dulu, tapi belum sempat upload ke YouTube-nya. Hmm. Itu mau saya tes dulu model begitu apakah oke atau tidak. Nah, yang model kedua ini sama juga bikin liriknya pakai AI tapi dimodifikasi. Ya maksudnya disesuaikan gaya bahasanya, pilihan Hmm. diksinya diperbaiki. Kemudian waktu di generate menjadi musiknya pun sama melakukan ya modifikasi promptnya terutama. Utamanya mengunci yang saya belum ketahui ya mungkin orang-orang sudah tahu karena saya kemarin nemu satu akun YouTube itu Hmm. sudah full AI musiknya, videonya dan dia Hmm. sudah bisa mengunci vokalisnya. Nah, saya masih belum konsisten dalam mengunci vokalisnya. Mengunci suara vokalnya ya. Hmm. Maksudnya mengunci suara vokal itu gimana kan? Biar misalnya album yang saya buat ini kan misalnya 10 lagu. Mm-mm. Di ceritanya 10 lagu ini dinyanyikan oleh satu orang misalnya. Oh, oleh vokalis yang sama ya? Vokalisnya kan otomatis harus sama tuh.
Nah, itu formulanya saya pribadi belum nemu. Mungkin orang-orang Yap, yap. sudah ada yang nemu karena saya nemu satu kanal YouTube yang isinya AI semua. Musiknya, videonya, Oh, bahkan penyanyi yang videonya sama ya. juga modelnya sudah terkunci. Saya lupa kanalnya. Terus kan kalau kita minta AI menyanyi, ada penyanyinya yang terkunci atau enggak, bisa nggak kita minta dia mempunyai suara 4 oktav, 5 oktav gitu? Bisa, bisa, Bisa ya? Hmm. Oh, udah bisa. gitu ya. Kalau modelan itu style dan lain-lain itu bisa. Utamanya dalam mode pro ya. Kalau Mm-mm. dalam mode pro itu bisa semua sudah. Yang sekarang, yang terbaru. Luar biasa itu. Oh Oke, gitu. Amel, waktu kita udah mepet Udah gilirannya. mau mepet, tapi sebelum baca puisi saya penasaran, Kang, itu ikat kepala memang jadi ciri khas atau bagaimana itu? Sebenarnya ada pitaknya, Mel, ketahuan ya. Oh, jangan dibuka gitu Ya, dong. pada pada akhirnya mungkin jadi ciri khas. Pada permulaannya sebetulnya menutupi banyak hal. Hmm. Dari pilihan penutup kepala, kenapa kain itu? Kain baduy ya kalau salah ya? Bukan. Ya, ya Kain baduy ya? yang adanya ini, Oh, yang ada itu. ya adanya kain baduy sama yang dari mana itu namanya? Cianjur. Kalau yang Nah, ya yang kain diikat secara manual. Ini kan ikatannya manual. mm-mm, mm-mm. Itu Tuh, ada juga. jawaban yang adanya yang ini, tapi dari Baduy itu nggak match. Terus nyari kain baduy kan sebenarnya lebih susah daripada kain meteran gitu loh ya. Jadi Iya. effortnya sebenarnya nggak bisa dibilang yang ada gitu kayaknya. Ya kan eh, mesen. Nah, itu kan bukan yang Hmm, ada. tuh. By Dengan design niat berarti, dengan niat. dengan niat. dengan niat. Oke. Abang John, tadi kita dengar Kang Angin Kamajaya baca puisinya di video. Sekarang kita mau mendengarkan Kang Nah, Angin langsung. baca puisi langsung. Boleh Kang Sebenarnya Angin? Sebagai Bo- penutup dari obrolan kita. Karena kalau nggak ditutup nggak selesai-selesai, obrolannya panjang iya, nanti sama Kang Angin. terburu habis baterainya. Oke, Berapa banyak? silakan Kang Angin. Satu lah. Oh, satu ya. Satu buku, satu judul. Ini salah satu puisi yang eh, mungkin bisa jadi saya sebut sebagai puisi yang paling saya suka dari seluruh puisi yang pernah saya tulis. Entah kenapa puisi ini saya merasa suka sekali, sekalipun sebetulnya puisi ini merespon dari beberapa tulisan Rendra, maksudnya terinspirasi dari beberapa puisi Rendra, tapi kemudian juga pada akhirnya eh, ternyata saat puisi ini ditulis itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Puisi ini ditulis dengan cara tidak sekali jadi, karena puisi ini saya compile dari status-status Facebook yang pernah saya lemparkan ke Facebook. Kemudian nampaknya ini menurut saya bagus untuk dijadikan satu puisi, kemudian saya jadikan satu puisi. Ini ditulis pada bulan apa ini? Juni, Juni 2010 ya. Bukan. September, 14 September sampai 1 Oktober 2014. Itu waktu ditulisnya. Judulnya Secangkir Kopi, Aku dan Kamu. Satu, memburu kamu di secangkir kopi. Ada buih rindu, ada ketir yang diciptakan oleh jarak. Tak apa, sebab manisnya rindu lebih dahsyat daripada manisnya mulut politisi. Mereka sering membicarakan hal yang muluk, tetapi lupa akan kewajaran yang mestinya terjaga. Ada pula yang sering menciptakan mimpi, tetapi mereka lupa bangun untuk kemudian mewujudkannya. Para politisi itu seperti buah bintaro, isi buahnya pahit,
tidak ketulungan. Langit sepi, ku cari kamu di secangkir kopi. 2. Ku cari kamu di secangkir kopi, di tumpukan buku, di lembaran pesan elektronik, di bait-bait puisi, di secercah harapan yang kita ciptakan. Kamu tak ada. Aku malah menemukan lembaran kerja yang tertunda, cita-cita yang kusam tergantung di jendela, foto-foto politisi yang kepingin jadi artis, dan potret suram pendidikan bangsa kita. Ya, kutemui pendidikan bangsa ini menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Sekolah hanya jadi status, tidak menjanjikan pengetahuan dan keterampilan. Buku ajar dipolitisir jadi penghasilan yang menguntungkan. Para guru sibuk memanipulasi nilai, angka kredit, dan perangkat sertifikasi. Sedang siswa terlantar kurang perhatian dan lari ke tempat kursusan dan bimbingan. Kenapa lembaga kursus dan bimbingan belajar lebih menjanjikan dari sekolah? Apakah karena harganya lebih mahal? Apakah karena kualitas belajar di sekolah tidak menjanjikan? Kalau begitu, tutup saja sekolah. Mari kita buka lembaga kursus dan bimbingan lebih banyak agar kita kaya dan yang memerlukan keterampilan tetap terjaga. Kamu tak ada. Aku ingin mengatakan ini lebih banyak. Aku curiga, aku sedang terseret arus bawah, menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis yang lumrah setelah bisnis kesehatan. Aku tulis ini ketika bulan sebelah menjadi gelisah, dan kamu tak kutemui dalam secangkir kopi. 3. Secangkir kopi pagi. Aku berseru menyebut namamu, wahai kau yang berkeliaran di dada. Ada tangis di balik senyum yang sumringah, ada tiran yang pongah berkedok budi yang ramah, dan kemanusiaan hilang kemerdekaannya. Di zaman cybernetik ini, feodalisme menjadi alasan perlawanan pada sikap yang instan. Sikap tunduk dan taat aturan dijadikan perisai atas pembunuhan kemerdekaan, dan pengabdian adalah alasan kebudayaan alam yang harus diterima tanpa diolah akal sehat. Di manakah kemerdekaan? Di manakah kemanusiaan? Ia telah lama mati di bangku sekolah. Ia tak berdaya di beranda lembaga pendidikan yang feodal dan militeristik. Selama kemanusiaan diartikan tunduk dan patuh pada kebudayaan alam dan meniadakan akal sehat, kita tak akan bisa membela masa depan. Secangkir kopi pagi, kujumpai manis, kutemui pahit, berpadu seperti aroma senyummu. Secangkir kopi pagi, aku teringat kamu, wahai kau yang berkeliaran di dada, merdekalah. 4. Secangkir kopi, semesta duka. Aku teringat Dendles, Raffles, Multatuli, Saijah, Adinda. Secangkir kopi adalah tumpukan sejarah yang tak habis dibaca. Depok 14 September sampai 1 Oktober 2014. Secangkir kopi, aku dan kamu. Keren, Kang Angin Kamajaya. Oke, kita sudah ada di akhir obrolan dengan ditutup dengan apik oleh puisi Kang Angin. Syahdu, penuh, penuh apa ya, penuh ungkapan sinis, satir. Kita tunggu karya-karya terbarunya dari Kang Angin Kamajaya. Apalagi saya juga penasaran dari lagu-lagu dengan AI-nya itu.
Terima kasih untuk berbagi ceritanya, Kang Angin. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan kita di episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di ngobrol dengan kreator lainnya, tentu dengan tokoh-tokoh lainnya yang tidak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat, salam satu pena, salam kreator era AI. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Aku Terima kasih Cip. Terima Kang In. kasih. Amel.